Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Semoga kalian selalu diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin. Well students, today we are gonna learn about recount text. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang recount text. Ada beberapa macam recount text, tapi yang akan kita pelajari adalah personal recount text. Apa sih recount text itu? Jadi recount text is a text that retells events or experience in the past. Recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Misalnya traveling, jalan-jalan atau camping, berkemah, dan bisa juga pengalaman ketika kalian masih kecil. Contohnya jatuh dari sepeda, kemudian pergi ke kebun binatang dan lain sebagainya. Setelah mengetahui pengertian dari recount text, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari recount text adalah menceritakan kembali kisah nyata di masa lalu. Selain itu juga bisa bertujuan untuk menghibur pembacanya. Sebuah teks pasti terdiri dari beberapa bagian. Nah, pada recount text ini terdiri dari orientation, events, dan reorientation. Bagian yang pertama adalah orientation. Berisi tentang latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa terjadi. Bagian yang kedua adalah events. Berisi tentang serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Biasanya pada bagian ini terdiri dari beberapa paragraf, tergantung dengan kejadian atau peristiwa yang diceritakan. Bagian yang terakhir adalah reorientation. Berisi penutup atau kesimpulan cerita. Nah, pada bagian ini, penulis bisa memberikan opini atau komentar terhadap peristiwa yang telah terjadi. Ini adalah salah satu contoh dari recount text. Pada bagian orientation, last week I went to Mount Bromo. Minggu lalu saya pergi ke Gunung Bromo. I stayed at my friend's house in Probolinggo, East Java. Saya tinggal di rumah teman saya di Probolinggo, Jawa Timur. The house has a big garden with colorful flowers and a small pool. Rumahnya memiliki kebun yang besar dengan bunga berwarna-warni dan sebuah kolam yang kecil. Pada paragraf tersebut berisi tentang pengalaman yang akan diceritakan, yakni pengalaman pergi ke Gunung Bromo. Selain itu disebutkan juga waktu, pelaku, dan juga tempat dari kejadian tersebut. Pada bagian events, in the morning, my friend and I saw Mount Batok. Pada pagi hari, teman saya dan saya melihat Gunung Batok. The scenery was very beautiful. Pemandangannya sangat indah. We rode on horseback. Kita menunggangi kuda. It was scary, but it was fun. Menakutkan tapi menyenangkan. Then we went to get a closer look at the mountain. Lalu kita pergi melihat pemandangan gunung lebih dekat. We took pictures of the beautiful scenery there. Kita mengambil gambar dari pemandangan yang indah di sana. After that, we took a rest and had lunch under a big tree. Setelah itu, kita beristirahat dan makan siang di bawah pohon yang besar. Before we got home, sebelum kita pulang, we went to the zoo at Wonokromo. Kita pergi ke kebun binatang di Wonokromo. We went home in the afternoon. Kita pulang pada sore hari. Pada bagian ini, penulis menyebutkan beberapa kejadian ketika mengunjungi Gunung Bromo sesuai dengan urutan kronologisnya. Pada bagian yang terakhir adalah reorientation. We were very tired. Kita sangat lelah. However, bagaimanapun, I think it was really fun to have a holiday like this. Saya pikir sangat menyenangkan mempunyai liburan seperti ini. I hope my next holiday will be more interesting. Saya berharap pada liburan selanjutnya akan lebih menyenangkan. Bagian ini merupakan akhir dari cerita. Penulis memberikan opini atau pendapat
tentang kejadian atau peristiwa yang telah dialaminya. Anak-anak, demikian pembahasan tentang recount text. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.